Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas satu saham yang menurut saya punya potensi yang cukup tinggi karena penurunannya harga sahamnya sudah mencapai batas yang menurut saya sudah tidak wajar, teman-teman, yaitu Pura Denta Lestari atau saham DMAS. Pada saat saya membuat video ini, harga saham ini berada di harga 162. Dan secara all time, pada saat di IPO, sebenarnya sudah menurun sebesar 26%. Jadi, bisa disimpulkan untuk emiten ini mengalami penurunan dari periode-periode sebelumnya sampai dengan periode saat ini. Nah, seperti apa prospeknya? Seperti biasa, saya langsung bahas dari sisi fundamentalnya. Untuk emiten ini, dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga, dan sampai dengan kuartal ketiga dia mencatatkan laba bersih sebesar 608 miliar rupiah. Nah, angka ini memang menurun 50% dari periode tahun 2022 yang mencapai 1,217 triliun. Dan seperti apa angka 608 miliar ini dari mana saja? Seperti biasa saya akan membongkar laporan keuangannya. Kita akan melihat pos-pos mana saja penyumbang laba bersih tersebut. Nah, yang pertama dari sisi pendapatan usahanya memang terlihat teman-teman investor pendapatan usahanya menurun dari periode yang sama di tahun 2022 sampai dengan periode bulan September di tahun 2023. Di sini terlihat adanya penurunan dari 1,2 triliun untuk pendapatannya menurun menjadi 983 miliar. Nah, ini menurut saya adanya penurunan performance dari emiten ini, dan ini mengakibatkan kemungkinan besar emiten ini mengalami penurunan saham secara signifikan. Dan kemudian dari sisi beban pokoknya, untuk beban pokoknya terlihat bagus. Ada penurunan dari 374 miliar menjadi 306 miliar. Dan dari sisi beban usahanya juga ada peningkatan kurang lebih 5 miliar, teman-teman. Nah, ini kenapa memang secara performance dia mengalami penurunan yang bisa dikatakan cukup signifikan dari pendapatan usahanya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi ekuitas. Untuk ekuitasnya juga terlihat tidak terlalu signifikan peningkatannya dari 4 tahun terakhir. Dia hanya berkisar di 5 triliunan. Dan sampai dengan kuartal ketiga dia mencapai 5,8 triliun. Tapi kalau kita lihat memang masih ada peningkatan 2%. Tapi secara overall, ekuitasnya dari 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan 5%. Kemudian dari sisi EPS sebanding dengan laba bersihnya yang juga mengalami penurunan, terlihat di sini disetahunkan itu 17, dan jumlah saham beredar tetap sama 48 miliar lembar. Dan kemudian dari sisi utang juga terlihat adanya peningkatan walaupun memang tidak terlalu signifikan dari periode sebelumnya, teman-teman. Nah, kemudian dari penambahan kas terlihat di sini menambah secara minor, tidak terlalu tinggi, dari 162 miliar menjadi 185 miliar, dan posisi kas pada akhir tahun itu menjadi 948 miliar. Nah, tapi satu hal yang menurut saya cukup bagus dari sisi penambahan utangnya, kalau dibandingkan dengan ekuitasnya itu, utangnya itu sangat kecil, hanya mencapai 0,16 dari total ekuitasnya. Artinya emiten ini sangat liquid dan cukup bagus, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat secara PBV dan PER dari posisi saya membuat video ini di harga rata-rata 163, dan sekarang pada saat saya membuat video ini berada di angka 162. Dan saya langsung konversikan saja ke 162, terlihat untuk nilai PBV-nya itu berada di angka 1,3 dan PER-nya di 9,6. Dan yang lebih mengejutkan lagi, untuk nilai MOS-nya itu terlalu minus. Ini mengakibatkan sebenarnya emiten ini tidak safety untuk dibeli, teman-teman. Nah, kemudian dari ROE-nya rata-ratanya dia di angka 17,3, dan untuk ROE fundamentalnya sesuai dengan laporan keuangannya berada di angka 13%. Walaupun memang sebenarnya laba bersih yang terjadi sekarang ini sudah mencapai 13% dari total ekuitasnya, yang sebenarnya ini cukup bagus karena secara historis memang emiten ini selalu mencatatkan ROE di atas 10%.
Nah, itu mengapa saya simpulkan untuk emiten ini sebenarnya bagus dari sisi performa labanya, walaupun memang kalau kita lihat secara historis terjadi penurunan signifikan. Tapi kalau kita bandingkan atau kita lihat sisi ROE-nya ini cukup tinggi teman-teman. Dan ini merupakan salah satu poin kenapa saya menganggap emiten ini akan menghasilkan laba yang fantastis ke depannya. Artinya di sini dengan menggunakan ekuitas yang ada, dia cukup efektif menghasilkan labanya. Terlihat dari angka ROE-nya yang di atas 10%. Kita bayangkan saja teman-teman investor, pada saat laba bersihnya mengalami penurunan seperti ini, dia masih mencatatkan nilai ROE yang cukup tinggi di atas 10%. Nah, ini merupakan poin yang menarik. Nah, tapi perlu kita lihat untuk rata-rata PBV dan PER yang saya analisis seperti biasa, hanya mencerminkan angka di atas kurang lebih 144 per lembar sahamnya. Dan untuk harga saham sekarang hanya di 162. Untuk harga fundamentalnya saja memang terlihat seharusnya lebih rendah dari angka yang diraih emiten ini pada saat dia membuat video ini. Nah, tergantung keputusan investor atau teman-teman apakah memang mempertahankan untuk membeli ini ataupun mencicil kembali. Nah, kemudian dari pembahasan lanjutan juga untuk harga wajar ini hanya berada di angka 189 secara historis, dan terlihat nilai MOS-nya juga cukup kecil, artinya masih berisiko untuk turun kembali, dan hanya 16% untuk potensi gain yang bisa diperoleh. Tetapi apa yang membuat saya merasa tertarik untuk melihat emiten ini? Yang paling utama adalah yang pertama dari nilai ROE-nya tadi yang sebenarnya cukup bagus, walaupun memang terlihat sudah terjadi penurunan laba yang signifikan. Dan kemudian dari sisi teknikalnya yang akan saya jelaskan kemudian. Nah, saya akan menjelaskan dari sisi teknikal yang mana ini merupakan poin penting mengapa saya juga mencatatkan emiten ini menjadi salah satu watchlist saya. Yang pertama itu adalah dari sisi titik supportnya. Perlu kita lihat di sini teman-teman, secara monthly, dia sebenarnya sudah balik kembali ke titik support yang termasuk titik support kuat dari semenjak emiten ini IPO. Di tahun 2015 dia pernah memantul di harga paling rendahnya di angka 150, dan kemudian memantul kembali di sini di tahun 2017, di tahun 2022, kemudian di tahun 2022 juga periode Desember, dan seperti sekarang juga menuju ke harga 150. Tapi kalau kita lihat dari harga sekarang di 162 itu sebenarnya sudah termasuk titik support kuatnya teman-teman. Nah, ini potensi yang menurut saya kemungkinan besar emiten ini akan dikerek naik kalau memang dia bertahan di titik support kuatnya di angka 162. Nah, ini potensi yang cukup bagus menurut saya teman-teman kalau kita bisa menunggu di harga 150 ataupun memang range di angka 150 sampai dengan 162, karena itu merupakan area buy-nya. Dan saya yakin emiten ini akan suatu saat akan diangkat naik seiringan dengan peningkatan pendapatan ataupun laba bersih ataupun performanya. Karena secara teknikal sini kita lihat dia menyentuh kembali di titik supportnya, dan saya rasa ini menjadi titik support buat kedepannya. Dan kalau itu terjadi, kemungkinan besar emiten ini akan dikerek naik ke angka 200 bisa saja terjadi teman-teman. Itu pun lebih tinggi dari itu untuk secara teknikalnya. Dan satu lagi kita perlu ketahui teman-teman, untuk emiten ini rutin membagikan dividen. Seperti misalnya tahun 2022 dia membagikan 100% dari total labanya untuk dividen. Dan kalau kita lihat historis, dia pernah membagikan 203% dari tahun 2018, 150% di 2019, dan range di angka 85% sampai dengan 100% dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Padahal kita tahu di sini merupakan masa pandemi. Dan saya yakin di tahun 2023 walaupun labanya menurun, saya yakin emiten ini juga akan all out untuk membagikan dividen. Nah, itu merupakan hal yang fantastis menurut saya. Itu merupakan salah satu hal yang fantastis juga menurut investor, yang mana kita akan mendapatkan apresiasi dari emiten ini bahwa kita sudah menginvestasikan uang kita dalam bentuk dividen yang cukup tinggi. Jadi bisa disimpulkan emiten ini royal dalam membagikan dividen. Itu merupakan nilai plus. Nah, hal yang bisa disimpulkan, yang pertama tadi untuk emiten ini ROE-nya cukup tinggi, artinya kemampuannya menghasilkan laba dengan ekuitas yang ada itu cukup bagus, itu bisa diacungi jempol. Yang kedua, emiten ini rutin membagikan dividen yang cukup fantastis, dengan dividen payout ratio yang di atas range 85% sampai dengan 200. Dan yang ketiga dari sisi teknikalnya, untuk teknikalnya ini emiten ini sudah berada di titik support kuatnya.
dan saya yakin inilah waktu yang tepat untuk membeli, teman-teman. Kalaupun memang turun kembali, itu adalah waktu yang cukup bagus dan cukup langka untuk membeli emiten ini. Dari sisi media, saya rasa tadi sudah menjelaskan, yaitu dari emiten ini Royal yang bagian dividen, dan pada saat sekarang memang emiten ini lagi dalam masa downtrend-nya, dan kemungkinan besar akan menuju ke harga titik support kuat di 150 seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham DMAS. Keputusan tetap di tangan investor, dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.